Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya M. Sidik Tanya Demit. Sebuah kisah yang berjudul Rara Sukma, Desa Kolong Mayit. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Serius? Lu kehilangan Rara? Dewi tiba-tiba meninggikan suaranya ketika tahu bahwa Adang dan Dimas kehilangan Rara. Dia langsung menggelengkan kepalanya dan mendekatkan ibu jarinya untuk dia gigit karena cemas akan sahabatnya yang menghilang. Adang dan Dimas hanya bisa terdiam. Mereka berdua memperlihatkan video yang awalnya melihat Rara dari kejauhan dan menghilang begitu saja ketika melewati dua buah pohon besar yang kini ada di dekat mereka. Lihat Wi, Rara menghilang di antara dua pohon ini. Tubuhnya kayak yang hilang tiba-tiba gitu dalam gelap Wi. Tahu sendiri, yang menggerakkan tubuhnya pada saat itu bukan Rara. Dia sambil jalan terus saja ngoceh dalam bahasa Sunda dan gak berhenti untuk berjalan. Adang yang bersama mereka berdua kini terduduk lemas dan menyandarkan tubuhnya di salah satu pohon yang ada di sana. Dia bergumam sendiri dan seperti menyesali keputusan untuk mengantar Pak Brata dan tim Rara Sukma ke desa Kolong Mayit melalui Leweng Poek. Sudah dikasih tahu, jangan lewat hutan ini. Kenapa si manusia kayak itu pingin banget masuk Leweng Kunti? Akhirnya kan gini, si Entis hilang, si Neng Rara nggak tahu kemana, semuanya berpisah. Kepala Adang tertunduk, tubuhnya benar-benar lelah atas apa yang terjadi pada malam ini. Dia tidak menyangka Leweng Kunti benar-benar menakutkan ketika malam. Apalagi Entis yang merupakan salah satu warga yang sama dengannya hilang begitu saja ditelan oleh hutan yang gelap ini. Dewi yang tahu bahasa Sunda langsung mendekati Adang yang sedang duduk di sana. Dia mencoba untuk menyemangati Adang agar tidak menyerah di saat-saat seperti ini. Sedangkan Dimas langsung berinisiatif kembali mengangkat kameranya dan merekam apa yang sedang terjadi di sana. Kang, jangan takut, kita cari Kang Entis dan Rara ya. Karena sepertinya tidak jauh dari sini, siapa tahu nanti pas agak subuh ketemu. Dewi yang merasa bertanggung jawab atas hal itu berusaha membuat Adang bisa kembali berdiri dan mencari Entis dan Rara yang kini masih menghilang. Meskipun kalian orang kota gak akan mengerti situasi sekarang. Aku yang sudah lama di sini tahu bagaimana Leweng Kunti di dalamnya. Adang yang mendengar hal itu dari Dewi langsung berteriak. Sebagai orang yang sudah lama tinggal di desa yang dekat dengan Leweng Kunti dan Leweng Poek, dia benar-benar tahu bagaimana seramnya hutan itu ketika malam tiba. Iya, aku tahu Kang, aku tahu. Tenang ya. Dewi kaget atas apa yang dikatakan Adang. Namun di satu sisi dia harus tetap menenangkan Adang karena dia adalah satu-satunya orang yang tahu wilayah dari Leweng Kunti ini. Bahkan Dimas yang awalnya merekam kejadian itu langsung mematikan kameranya dan ikut mendekati Dewi untuk membantu menenangkan Adang yang nampak frustasi atas kejadian yang terjadi kepada mereka pada malam itu. Butuh waktu lama untuk membuat Adang tenang. Akhirnya dia bisa tenang setelah mengatur nafas sembari menundukkan kepala. Sesekali dia melihat ke arah Dewi dan Dimas yang masih berusaha untuk menenangkan dirinya. Bahkan dia juga melihat pepohonan yang tinggi besar yang ada di sekeliling dirinya sekarang. Sudah tenang kan? Ayo Kang, kita cari lagi. Sekarang sudah jam 3 subuh, hampir setengah 4. Semoga kali ini kita bisa menemukan mereka berdua, kata Dewi yang kini tersenyum kepada Adang agar dirinya bisa berdiri kembali dan melanjutkan apa yang sedang mereka cari. Nampak seseorang tengah terbaring di antara rumputan yang lembab oleh embun pagi yang mulai muncul. Meskipun langit masih dalam keadaan gelap,
Namun karena dinginnya hutan membuat dedaunan dan rerumputan yang ada di sekitarnya kini berembun dengan air yang nampak dingin ketika menetes ke kulit. Seseorang itu tiba-tiba terbangun. Embun-embun basah yang kini membasahi tubuhnya yang terbaring itu membuat dirinya membuka matanya secara perlahan. Hal yang pertama kali dia lihat adalah sebuah pemandangan indah berupa bulan purnama yang bersinar terang dengan bintang-bintang yang membanjiri seluruh langit yang nampak masih gelap gulita pada saat itu. Sambil menggerakkan tubuhnya yang nampak kaku, dia melihat sekeliling tempat itu yang nampak berbeda dengan tempat yang dia datangi sebelumnya. Di mana ini? Bukannya tadi ada di Leweng Kunti, kenapa sekarang berada di area terbuka? Kata Rara yang tampak heran dengan apa yang terjadi kepada dirinya pada saat itu. Sinar bulan purnama bersinar terang menerangi langit malam. Bintang-bintang berhamburan menemani bulan dengan sinarnya yang redup pada malam itu. Rara yang terbangun di tengah-tengah hamparan padang rumput yang luas merasa heran. Dia merasa bahwa tubuhnya seharusnya tidak di sini karena terakhir dia hanya mengingat bahwa tubuhnya ada di Leweng Kunti bersama teman-temannya dan Pak Brata. Rara pun bangkit. Dia menatap hamparan rumput itu dengan sedikit kebingungan. Apalagi kini dia sendirian dan tidak ada yang menemaninya di tempat ini. Dia berusaha mencari jalan untuk kembali kepada Dewi dan teman-temannya karena dia tidak ingin membuat mereka khawatir atas apa yang terjadi pada dirinya. Dia pun akhirnya berjalan menyusuri rerumputan yang nampak dingin dengan embun-embun dari dedaunan yang membuat celananya basah pada malam itu. Suasana malam yang dingin membuat tubuhnya terasa dingin sehingga dia mendekatkan tangannya ke arah mulut dan mengembuskan nafas hangat untuk menghangatkan kedua tangannya. Tidak lama ketika dia melangkahkan kakinya, tiba-tiba langkahnya terhenti karena dia melihat sesosok bayangan dari seseorang yang pernah dia temui di dalam mimpinya. Sosok itu juga adalah sosok yang beberapa kali memperingati untuk tidak melanjutkan ekspedisi ini karena suatu hal. Entah mengapa Rara seperti tidak takut atas apa yang dia lihat di depannya. Dia hanya terdiam ketika sosok yang ada di depannya mendekatinya dengan senyumannya yang hangat. "Neng, sudahlah, pulang saja. Kalau kamu tidak mau bergabung dengan kita, pulang saja, kamu akan selamat." Dia tersenyum sambil melihat Rara yang nampak kebingungan. Bahkan Rara berkata kepadanya dengan sebuah pertanyaan yang muncul dari dalam benaknya. Kenapa kalian selalu muncul semenjak kejadian di rumah itu? Kata Rara dengan nada yang bingung. Aku bisa saja pulang, namun teman-temanku bagaimana? Sebenarnya apa yang akan terjadi di sana sehingga kalian memperingatiku hingga seperti ini? Wanita itu terdiam, wajahnya sedikit tertunduk ketika dia mendengar hal tersebut dari Rara. Aku tidak bisa memberitahu apa yang akan terjadi di sana, namun apabila tidak ingin hidupmu berakhir seperti kita semua, lebih baik kamu mundur dan pulang. Maaf, aku hanya bisa berbicara denganmu di sini karena orang itu sengaja menutup tubuhmu agar aku tidak bisa mendekat untuk memperingatimu. Aku tidak bisa memaksa, namun aku takut kalian menyesal. Mereka semua mempunyai tipu daya yang bisa menjatuhkan satu sama lain. Sebuah dendam dan sebuah keinginan akan saling beradu di sana, dan semuanya akan menyasar kalian yang tidak tahu apa-apa. Sehingga ketika korban berjatuhan, kalian baru akan sadar bahwa semuanya hanyalah kedustaan yang dibalut dengan sebuah ambisi dari orang-orang yang ada di sekeliling kalian tanpa kalian ketahui. Karena tanpa kalian sadari, apa yang sudah terjadi selama ini saling berhubungan dan sudah direncanakan. Sosok itu berbicara dan mencoba memperingati Rara atas apa yang akan terjadi di sana. Dan ketika hal itu terjadi, secara perlahan-lahan muncul bayangan-bayangan hitam, bayangan dari orang-orang yang pernah dia temui di dalam mimpinya sepulangnya dari rumah mewah itu, yang mengakibatkan tubuhnya sensitif dan bisa berkomunikasi dengan mereka seperti sekarang. Mereka menatap Rara dengan tatapan yang tajam. Tua, muda, laki-laki, perempuan, bahkan bayi yang sedang digendong oleh sesosok bayangan muncul dan melihat ke arahnya. Semakin lama bayangan itu semakin memenuhi tempat tersebut sehingga membuat tempat di mana dia berdiri gelap gulita. Secara perlahan langit, rerumputan, bahkan bulan dan bintang yang dia lihat kini berubah menjadi gelap. Dia seperti dipindahkan kembali ke sebuah tempat yang asing.
sebuah tempat yang ternyata Rara! Sebuah teriakan tiba-tiba terdengar. Kedua telinganya dengan jelas mendengar sebuah teriakan itu dengan banyaknya suara langkah kaki yang mendekati dirinya. Tidak lama dia merasakan bahwa wajahnya dipegang oleh sesuatu dengan sebuah suara yang dia kenal. Suara dari Dewi yang ternyata menemukan tubuh Rara yang tergeletak begitu saja di bawah batu besar yang ada di tengah hutan. Batu yang penuh dengan sesajen di bawahnya, di mana di sana ada tempat bagi orang-orang yang sedang mengadakan sebuah ritual di tempat itu. Mata Rara secara perlahan-lahan terbuka dan dia melihat Dewi yang nampak sedih ada di dekatnya dengan Dimas dan Adang yang mengikutinya dari belakang. Melihat Rara kini tersadarkan, tiba-tiba Dewi langsung memeluk dirinya dan meminta maaf atas apa yang terjadi. Maafin Ra, maafin gua Ra. Lu jadi hilang di hutan gara-gara gua gak bisa ngawasin elu Ra. Maafin gua, kata Dewi sambil menangis sambil memeluk Rara. Lawang Kunti adalah sebuah hutan yang luas yang membentang di beberapa pegunungan, sehingga apabila kita masuk ke dalam hutan dan tersesat di sana, akan kecil kemungkinan untuk bisa keluar lagi tanpa ada bantuan dari orang-orang sekitar desa seperti Adang dan Entis yang sudah mengetahui medan dari Lawang Kunti ini. Sebuah langkah kaki terdengar secara perlahan. Danang yang dari tadi mengikuti Mbah Walang tampaknya sedang menjaga jaraknya dengan dirinya yang berjalan di depan. Mbah Walang tidak melakukan apapun semenjak keluar dari area tenda. Dia hanya berjalan menyusuri hutan yang gelap sendirian di tengah-tengah kegelapan. Nampaknya dia tidak menyadari ada kehadiran Danang di sana, atau mungkin dia sebenarnya tahu, namun dia ingin menghindari Danang sehingga dia masuk jauh ke dalam hutan pada malam itu. Danang yang awalnya merekam kemana Mbah Walang pergi, kini mulai mematikan kameranya. Dia sepertinya tahu bahwa Mbah Walang pada saat ini tidak mau direkam, sehingga dia berjalan begitu jauh ke dalam hutan. Danang akhirnya mengikuti Mbah Walang dari kejauhan dan melihat dirinya menyusuri hutan yang gelap itu sendirian tanpa ada penerangan sama sekali untuk membantu dirinya berjalan. Mata Mbah Walang yang tajam hanya melirik ke beberapa sudut hutan. Beberapa kali ketika dirinya menatap dengan tajam ke arah pepohonan yang besar itu, tidak lama kemudian terdengar sebuah suara yang terbang dan menjauh dari dirinya. Sebuah sosok putih yang terbang dengan cepat seperti ketakutan melihat Mbah Walang yang berjalan di bawahnya. Danang benar-benar penasaran atas apa yang dilakukan oleh Mbah Walang sekarang, karena dirinya seperti sedang mencari tempat untuk melakukan sesuatu di tengah hutan tanpa diketahui oleh orang lain yang ada di area tenda. Terbukti, ketika dia menemukan tempat yang sedikit luas, dia berhenti dan berdiri sembari memejamkan matanya seperti sedang membacakan mantra. Tidak lama dirinya duduk di tengah-tengah kegelapan yang menyelimutinya pada saat itu. Entah apa yang dia lakukan, namun dia terlihat seperti membakar sebuah dupa yang menyengat dan membuat aura di sekitarnya mendadak menjadi aneh ketika wangi dupa itu tercium oleh Danang yang melihat dirinya dari kejauhan. Ngapain itu orang? Bukannya mau ngusir para makhluk agar nggak mengganggu, tapi kenapa sampai jauh begini? Batin Danang bertanya-tanya atas apa yang dilakukan oleh Mbah Walang di sana. Apalagi ketika dirinya duduk, secara samar-samar dia mengambil sebuah foto yang ada di sakunya dan melihat foto itu dengan seksama sebelum akhirnya foto itu disobek oleh dua tangannya di atas dupa yang sedang dia nyalakan sambil mulutnya yang terpejam seperti sedang melakukan sesuatu. Entah foto siapa itu. Suasana yang gelap sehingga Danang tidak bisa melihat dengan seksama. Rasa penasaran yang besar atas apa yang sedang dilakukan Mbah Walang akhirnya membuat Danang mendekati Mbah Walang secara perlahan. Namun tiba-tiba muncul sebuah tangan dari arah belakang dan menepuk Danang pada saat itu. Refleks Danang langsung berbalik dan melihat ada sesuatu yang berdiri tepat di belakangnya dengan sebuah mata yang sedang menatap tajam ke arahnya. Danang tidak tahu siapa yang memegang pundaknya pada saat itu. Apalagi kondisi hutan yang gelap membuatnya tidak bisa melihat dengan jelas siapa yang kini ada di belakangnya. Cengkramannya sangat kuat. Dia hanya terdiam dan menatapnya dengan tajam tanpa mengucapkan satu patah kata pun. Danang yang merupakan orang yang paling berani di tim Rara Sukma pun kini mulai merasakan takut yang secara perlahan-lahan menyelimuti dirinya. Ingin sekali dia berlari menjauhi sosok yang kini ada di dekatnya. Hatinya kini berkata merasa,
bahwa mengikuti Mbak Walang adalah sebuah kesalahan, karena dia sudah terlalu jauh masuk ke dalam hutan bersamaan dengan. Danang kembali terkejut karena ketika dia menoleh ke arah Mbak Walang untuk meminta pertolongan, tiba-tiba dia hanya melihat sebuah dupa yang menyala di sana. Tidak ada jejak dari Mbak Walang yang melakukan ritual tidak jauh dari dirinya berdiri. Mbak Walang tiba-tiba menghilang. Niatan untuk berlari kepadanya dan meminta pertolongan akhirnya sirna. Dengan ketakutan yang mendalam, akhirnya Danang berusaha melepaskan sebuah tangan yang sedang memegang pundaknya dengan sekuat tenaga. Lepasin gua bangsat. Tubuh yang terselimuti oleh kegelapan di hutan itu tidak bergeming. Dia hanya menggeleng-gelengkan kepalanya sambil menatap Danang yang masih berusaha untuk melepaskan diri dari tangannya pada saat itu. Beberapa kali Danang berusaha namun tangannya tidak bisa lepas dari bahunya. Bahkan dirinya sempat menendang kakinya, bahkan memukul tubuhnya, namun dia benar-benar tidak bergeming. Butuh waktu beberapa menit ketika dirinya bisa melepaskan Danang. Ketika sosok itu mendengar sebuah suara entah dari mana untuk bisa melepaskan Danang di sana. Lepaskan dia. Aku melakukan ritual untuk tubuhmu. Itu bukan dipakai untuk anak ini. Ketika suara itu terdengar secara samar-samar, sosok itu tiba-tiba langsung melemparkan Danang hingga Danang terguling di tanah. Tubuhnya seperti melayang dan langsung mendarat dengan keras tepat di sebelah dupa yang masih mengeluarkan asap. Rasa perih, juga rasa sakit akan kulit yang tergores oleh bebatuan dan ranting-ranting pohon terasa olehnya. Wajah Danang meringis kesakitan. Dia benar-benar tidak tahu siapa yang melemparkannya dengan begitu kuat pada saat itu. Sosok itu rupanya masih berdiri di sana. Bahkan dia berjalan mendekati Danang yang masih kesakitan di sana secara perlahan. Sinar bulan purnama yang menembus pepohonan secara perlahan-lahan memperlihatkan wujudnya dengan jelas ketika dirinya mendekat ke arah Danang untuk kedua kalinya. Di tengah-tengah rasa sakit yang dialami, matanya kembali terbelalak. Wajah dari sosok itu nampak tidak asing. Dia berjalan secara perlahan dan jongkok tepat di depan Danang. Kamu, kata Danang dengan wajah yang kaget. Jangan berisik, jawabnya sambil mengangkat salah satu tangannya ke arah mulutnya. Saya minta maaf atas kejadian tadi, namun lebih baik kamu lupakan atas apa yang terjadi pada malam ini. Anggap kejadian ini tidak ada. Sosok itu langsung mendekatkan tangannya ke arah wajah Danang dan mengusapnya secara perlahan. Danang yang pada saat itu sedang kesakitan tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Dia pasrah atas apa yang dilakukan karena dia sendiri sudah tidak bisa berbuat apa-apa dengan kondisi yang seperti ini. Di tengah rasa sakit yang dirasakan oleh Danang, dia tiba-tiba merasakan rasa kantuk yang luar biasa. Ketika tangan dari sosok itu mengusap wajahnya secara perlahan. Tidak butuh waktu lama, Danang akhirnya tertidur di sana, di samping dupa yang sedang menyala dan sebuah foto yang sudah dirobek oleh Mbak Walang. Waktu mulai beranjak pagi, meskipun kegelapan masih menyelimuti, namun suara dari ayam hutan sudah mulai terdengar hingga sampai ke area tenda yang kini sepi. Bekas dari api unggun masih terlihat, sisa-sisa pembakaran masih terasa hangat karena masih ada sedikit api yang masih menyala di sana. Terlihat, Ardi nampak tertidur pulas di dekat api unggun yang masih mencoba untuk mempertahankan apinya pada saat itu. Terlihat pula di sekelilingnya terdapat beberapa gelas kopi dan cemilan yang sudah habis dan menyisakan bungkusnya saja. Sedangkan Pak Brata kini nampak berdiri di dekat tenda. Dia tampaknya sedang menunggu seseorang untuk datang ke arahnya pada saat itu, ditemani Aji yang sedikit mengantuk, sehingga dirinya duduk sambil menyender ke arah salah satu tenda yang ada di dekatnya. Tak lama seseorang nampak datang ke arahnya, rupanya itu adalah Eko, salah seorang pengawal Pak Brata yang awalnya ikut mencari entis bersama Dewi, Dimas, dan Adang pada malam itu. Dia tampaknya berjalan sendirian ke arah tenda. Dengan nafas yang terengah-engah, dia akhirnya sampai dan kembali ke arah tenda. "Maaf Pak, saya baru sampai," katanya dengan nafas yang berat juga jantungnya yang berdetak kencang. "Saya nggak mau sekali-kali lagi keluar sendirian di hutan ini Pak. Para makhluk selalu muncul di mana saja dan membuat saya ketakutan." Pak Brata pun tersenyum. Dia hanya mengangkat tangannya dan mengajaknya untuk masuk ke area tenda. Sudah, yang pasti semuanya masih aman dan terkendalikan," kata Pak Brata dengan nada yang santai. Eko yang masih terengah-engah hanya bisa mengangguk.
Pak Brata yang tahu arti dari isyarat dari Eko langsung mengangguk beberapa kali sambil tersenyum. Ya sudah, kamu istirahat sekarang. Biarkan Aji yang membereskan semua tenda dan perlengkapannya yang ada di sini. Sebentar lagi matahari akan muncul dan kita akan menjemput mereka di jalan ke arah desa. Selama mereka tidak mempunyai keinginan untuk kembali, itu sudah kabar baik untukku karena mereka mempunyai tanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan mereka hingga selesai. Tugasmu kini hanya mengawasi mereka saja dan memastikan semuanya sesuai rencana, katanya sambil tersenyum. Sinar matahari pun muncul. Sinarnya yang terang dengan warna merah kekuning-kuningan membuat suasana yang awalnya menyeramkan kini menjadi sedikit menghangat. Suara dari kelelawar yang kini kembali ke sarangnya di hutan itu terlihat dengan jelas. Mereka menutupi langit dan berusaha untuk sampai ke sarangnya sebelum dirinya tertidur pulas menunggu waktu malam tiba. Di sana nampak seseorang berjalan dengan tubuhnya yang sedikit lesu. Apa yang terjadi kemarin malam membuat tenaganya terkuras habis. Apalagi dirinya tidak menyempatkan untuk memejamkan mata setelah kejadian itu menimpa dirinya. Kang Adang, gimana? Apakah Pak Brata dan yang lainnya ada di area tenda? Dewi berdiri di tengah-tengah Rara yang duduk dan Dimas yang tertidur pulas di bawah sebuah pohon besar yang ada di dekat mereka. Adang yang datang dari arah jalanan setapak menuju area tenda hanya menggelengkan kepala. Wajahnya yang lemas serta kantung matanya yang menghitam terlihat dengan jelas secara perlahan. Wih, apakah lebih baik kita menyudahi apa yang sudah kita lakukan di sini? Kata Rara yang melihat ke arah Dewi yang berdiri di dekatnya menunggu Adang yang masih berjalan kepada mereka. Jujur Wi, gua nggak tahu apa yang akan terjadi kalau kita menyelesaikan dokumenter ini. Di perjalanan saja sudah kayak gini Wi. Rara yang awalnya duduk pun kini berdiri. Dia menjelaskan bahwa sudah beberapa hari ini dia mengalami mimpi yang menyuruh dirinya untuk kembali. Entah apa yang sebenarnya terjadi nantinya sehingga mimpi itu terus berulang. Rara juga mengatakan bahwa semua orang-orang di sini sudah mengalami malam yang mengerikan, bahkan lebih mengerikan dari kejadian di rumah mewah itu. Rara terus membujuk Dewi untuk menemukan semua krunya yang kini tidak bersamanya, yaitu Ardi dan Danang yang kini terpisah dan belum berkumpul lagi bersama mereka. Setelah itu dirinya menyarankan untuk mundur karena dia takut keselamatan mereka terancam, sama seperti Entis yang kini menghilang. Brak, aku sudah memberitahu jangan ke hutan ini, jadinya si Entis hilang. Di tengah rasa lelah yang melanda, ternyata Adang masih memendam rasa emosi terhadap Pak Brata dan Mbah Walang. Dia seharusnya memaksa untuk berangkat ke Leweng Poek daripada ke Leweng Kunti seperti saat ini. Dewi yang berusaha tenang akhirnya bertindak. Otaknya berputar dengan cepat agar Rara dan Adang tidak terus-menerus mengeluh atas apa yang mereka kerjakan. Di satu sisi dirinya dan Pak Brata sudah membuat sebuah kontrak tertulis di mana dirinya mau tidak mau harus menyelesaikan apa yang sudah mereka buat tentang dokumenter ini. Itu memang sebuah hal yang wajar, mengingat di dalam kontrak tertulis pihak tim Rara Sukma harus membayar penalti yang besar apabila mereka memutus kontrak itu di tengah jalan dan kembali pulang tanpa menyelesaikan dokumenter yang mereka buat. Sudah, Ra, lu tahu dengan tubuh lu yang sensitif, lu bisa tahu bagaimana seramnya tempat yang akan kita datangi ini, kata Dewi yang berusaha menenangkan Rara pada saat itu. Meskipun Mbah Walang sudah membuat lu tidak sesensitif dulu, namun lu masih bisa merasakan mereka kan? Gue sadar, gue terlalu naif, membuat semuanya harus masuk ke dalam kamera, termasuk kejadian-kejadian yang sebenarnya tidak harus gue masukkan ke dalamnya. Gue ingin semuanya sempurna, sehingga Pak Brata puas dengan kinerja kita, karena gue tahu konten dokumenter horor itu harus penuh dengan gimmick. Harus penuh dengan hal-hal yang bisa mengejutkan yang membuat penonton suka. Pak Brata sudah menjelaskan bahwa tempat ini adalah tempat yang paling menyeramkan. Bahkan tidak ada satupun konten kreator yang pernah meliput tempat ini. Sehingga wajar, hal-hal yang menyeramkan di tempat ini bisa kita rasakan bahkan sebelum kita sampai ke desanya. Dan itu hal yang wajar. Tapi Ra, Dewi tiba-tiba mendekati Adang yang kini terduduk lesu. Dia yang berniat meminta pertolongan orang-orang yang ada di area tenda untuk mencari Entis yang masih belum ditemukan, kini sirna pada saat itu. Ada yang lebih penting daripada yang lu takutkan. Si Kang Entis menghilang, Ra.
Dan kita harus bisa menemukan dirinya terlebih dahulu sebelum berdiskusi tentang kelanjutan dokumenter ini. Gue tahu kekhawatiran lu, Ra. Gue tahu. Kita coba diskusikan lagi setelah semua orang berkumpul lagi ya. Karena gue rasa mereka sudah merapikan tenda-tenda mereka dan sudah berjalan ke arah desa dan menunggu kita di sana. Jadi kita lanjutkan perjalanan ini hingga sampai di sana. Dan kita akan berdiskusi kembali sekaligus meminta bantuan warga desa untuk mencari Kang Entis. Dewi yang menjadi pemimpin tim Rara Sukma tahu bagaimana sifat-sifat dari orang-orang yang ada di dalamnya. Dia berusaha mencari jalan keluar agar mereka tidak khawatir lagi dan ketakutan yang ada di dalam diri mereka pada saat ini. Rara dan Adang terdiam. Mereka mencoba mencerna apa yang Dewi katakan pada saat itu. Tidak lama mereka secara perlahan mengangguk. Bahkan Adang langsung kembali berdiri untuk berjalan lagi ke arah desa Kolong Mayit di pagi itu. Dewi yang melihat mereka menyetujui keputusan yang sudah mereka buat akhirnya sedikit tersenyum. Bahkan dia langsung menepuk Dimas yang masih tertidur di sana untuk segera melanjutkan perjalanan ke desa Kolong Mayit sesuai dengan tujuan mereka sebelumnya. Perjalanan yang mereka tempuh rupanya lumayan panjang. Jalanan di hutan yang jarang dilalui oleh manusia itu membuat Adang beberapa kali terhenti karena jalanan setapak yang mereka lalui tertutup oleh rerumputan. Namun Adang yang tahu tentang hutan ini hanya berpikir sejenak dan melanjutkan perjalanan ke arah desa. Hutan yang menyeramkan ketika malam kini berubah ketika sinar matahari masuk ke dalamnya. Mereka tidak jarang mendengar suara-suara dari burung yang tinggal di atas pepohonan yang tinggi. Tidak jarang mereka juga menemukan bunga-bunga anggrek yang masih asri dan harganya mahal apabila dijual di kota. Hutan itu begitu asri, mungkin karena jarang ada manusia sehingga kehidupan di dalam hutan tidak terlalu terusik. Jalanan mereka yang lumayan panjang membuat mereka harus beristirahat beberapa kali. Bahkan mereka harus merasakan minum dari mata air yang ada di dalam hutan karena mereka tidak membawa perbekalan. Dimas yang awalnya mulai merekam kembali perjalanan mereka pun harus terhenti karena baterai kameranya habis sehingga dirinya hanya membawa kameranya di salah satu tangannya pada saat itu. Sebentar lagi kita sampai. Kita hanya perlu melewati 2 batu yang dibelah sebagai pembatas desa sebelum nantinya kita sampai ke desa Kolong Mayit, kata Adang yang memimpin mereka dari depan. Rara, Dewi, dan Dimas pun langsung menghela nafas ketika ucapan dari Adang itu terdengar. Perjalanan yang memakan waktu berjam-jam kini sudah mencapai akhirnya. 2 buah batu besar kini terlihat jelas oleh mereka semua. Batu yang terbelah sebagai jalan masuk desa Kolong Mayit membuat mereka takjub atas apa yang mereka lihat. 2 batu ini hanya bisa kalian lewati ketika kita melewati Leweng Kunti sebagai jalannya. Karena 2 batu ini sengaja dibelah oleh orang-orang zaman dahulu untuk mempersingkat perjalanan para warga desa ketika mereka keluar. Karena apabila mereka melewati Leweng Poek, mereka harus berjalan 3 jam lebih lama daripada melewati jalanan ini. Zaman kakek buyutku mereka masih memakai jalanan ini, melewati 2 batu ini, namun ketika sekarang tidak mereka gunakan lagi. Karena... Rara, Dewi, ucapan Adang terhenti tepat ketika mereka berjalan di bawahnya dan melihat Ardi dan Danang menunggu mereka tepat di desa Kolong Mayit yang ada di belakang mereka. Danang hanya tersenyum melihat Rara, Dewi dan Dimas selamat, sedangkan Ardi yang awalnya pendiam kini berteriak-teriak memanggil mereka. Hei, Rara sama Dewi aja diteriakin, lah gua capek-capek bawa kamera kayak gini gak disambut. Danang yang melihat Dimas menggerutu langsung mendekat, berusaha menghibur Dimas yang pada saat itu berjalan bersama mereka. Dimas sayang, sini kameranya, pasti berat ya bawanya, kata Danang sambil bercanda. Berisik lo, jawab Dimas sambil menggerutu. Lemah amat lo, segitu aja udah ngeluh. Dano, setelah sampai, lu istirahat aja, ada singkong rebus di sana sama nasi liwet yang sudah disediain buat lu pada, kata Danang sambil tersenyum kecil. Rara yang melihat Danang dan Ardi menghela nafas panjang. Dia bersyukur bahwa berdua tidak apa-apa, meskipun Rara seperti merasakan sesuatu yang berbeda dengan Danang. Karena dirinya yang sepanjang malam menghilang bersama Mbak Walang, seperti tidak merasakan apa-apa seperti halnya yang terjadi kepada mereka semalam. Akhirnya, kalian datang juga. Mohon maaf, kita semua meninggalkan kalian bukan tanpa alasan,
tapi kita ingin semuanya sesuai dengan jadwal. Tiba-tiba dari arah belakang muncul Pak Brata yang berjalan mendekati mereka semua. Dia berjalan dengan santai layaknya tidak terjadi apa-apa kepadanya ketika mereka bermalam di leweng Kunti yang menyeramkan itu. Ayo, sudahi dulu ngobrol-ngobrolnya. Kalian pasti capek sehingga kita sudah menyiapkan makanan dan tempat untuk beristirahat di dalam. Adang yang melihat Pak Brata datang tiba-tiba mendekat. Dia mencoba meminta tolong untuk mencari Entis yang pada saat ini masih menghilang entah kemana. Namun baru beberapa langkah mendekat dengan santainya, Pak Brata berkata kepada Adang pada saat itu, "Ah iya, untuk Entis kamu gak perlu khawatir. Dia sudah ditemukan dan kini sedang diobati oleh warga desa. Aku tidak akan membiarkan kalian berdua celaka, karena kalian berdua harus selamat, karena aku menyewa kalian untuk mengantarkanku pergi dan pulang dengan selamat apapun yang terjadi." Desa Kolong Mayit, sebuah desa kecil yang ada di tengah hutan lebat dan sudah ada selama beratus-ratus tahun yang lalu. Desa ini memang unik. Mereka yang tinggal di sini masih memegang teguh adat istiadat dari leluhur mereka. Mereka banyak melakukan ritual-ritual tertentu yang berkaitan dengan kehidupan mereka semua selama tinggal di desa ini. Awalnya mereka semua sangat tertutup. Hanya sebagian orang yang diperbolehkan masuk dan keluar desa ini sebelum akhirnya mereka membuka diri. Mereka bisa hidup secara mandiri karena ada hutan yang menyediakan segala kebutuhan untuk kehidupan mereka di sana. Sebuah batu besar yang dibelah adalah sebagai tanda bahwa desa Kolong Mayit ada di depan mereka. Awalnya mereka yang ingin pergi dan masuk ke dalam desa harus menggunakan jalan tersebut untuk berkomunikasi dengan para warga, menjual hasil hutan dan hasil tani yang akan mereka tukar dengan kebutuhan lainnya. Kehidupan mereka terjalin begitu harmonis. Meskipun hidup mereka dikelilingi oleh hutan lebat, mereka hidup dengan tenang dan damai. Meskipun di balik itu, banyak mitos-mitos yang beredar tentang mereka, terutama tentang para keluarga mereka yang dimakamkan tepat di bawah rumah-rumah mereka. Bukan tanpa alasan mereka memakamkan para keluarga mereka di kolong rumah-rumah panggung tempat mereka tinggal. Namun karena sebuah tradisi dan kepercayaan, sehingga mereka harus melakukan itu dari zaman dahulu hingga hari ini. Apa kita harus benar-benar melanjutkan dokumenter ini, Wi? Sepertinya ini akan lebih menyeramkan dibandingkan dengan leweng Kunti yang sudah kita lewati kemarin. Apalagi gua khawatir atas apa yang terjadi di desa ini dengan rumor-rumor yang ada di dalamnya. Rara yang kini sedang berjalan bersama dengan Dewi menyusuri desa nampak khawatir. Dia tidak bisa menutupi rasa cemasnya setelah dirinya melihat rumah-rumah panggung yang berjajar dengan sangat rapi di jalanan utama desa pada saat itu. Udah, lu gak usah khawatir. Gue udah yakinin si Ardi, Dimas, Danang kalau mereka akan tetap tinggal di sini sampai dokumenter itu selesai. Tapi juga gue udah berkomunikasi ke Pak Brata untuk meminta Mbak Walang lebih memperhatikan kita semua agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kemarin. Ingat Ra, bukannya gue matre akan uang yang akan dibayarkan oleh Pak Brata. Namun ini semua juga buat kita-kita juga. Ketika semua selesai dan kita dibayar, elu dan para anak-anak yang lain sudah nggak perlu khawatir biaya kuliah selama 2 semester ke depan, kata Dewi dengan nada yang optimis. Dia tersenyum, bahkan ketika dirinya berjalan bersama Rara menyusuri desa Kolong Mayit yang terlihat asri oleh kedua mata mereka. Dewi terus-terusan menyemangati Rara agar dirinya bisa melanjutkan dokumenter yang sedang mereka kerjakan di luar kejadian-kejadian nalar yang sudah mereka alami semalam. Neng dari mana? Dari kota ya? Sini masuk, ada jagung rebus. Tiba-tiba obrolan mereka terhenti ketika ada salah satu warga yang sedang duduk di depan rumahnya memanggil mereka. Dia dengan ramah memanggil Dewi dan Rara sambil menyodorkan jagung rebus yang baru dia masak untuk dimakan bersama-sama. Wajah Rara yang awalnya cemas langsung menoleh dan tersenyum ke arahnya. Dewi awalnya merasa enggan untuk mendekat, karena baru kali ini dirinya dipanggil oleh orang yang tidak dikenal di sana. Namun, ini Neng, jangan malu-malu. Sudah wajar di desa ini mah kayak begini. Apalagi kalian sudah jauh-jauh ke kota main ke sini. Sini makan dulu jagung rebusnya. Orang itu terus-terusan memanggil mereka berdua dengan senyumannya yang ramah.
Rara dan Dewi yang awalnya enggan untuk mendekat, akhirnya mengangguk dan mendekati orang tersebut yang duduk sambil terus-menerus tersenyum ke arah mereka. "Duduk sini, Neng. Kalian pasti capek. Mau sekalian dibuatkan teh atau kopi?" Orang itu begitu ramah. Seorang wanita parubaya yang nampaknya sudah berumur sekitar 60 hingga 70-an. Dia menyambut Rara dan Dewi di rumahnya yang sederhana. Semilir angin yang berembus dari arah hutan membuat hawa semakin sejuk dan membuat mereka nyaman duduk di pelataran rumah dengan jagung rebus yang tersedia di sana. "Nggak perlu repot-repot, Nek. Bu, ini aja kita sudah berterima kasih," kata Rara sambil tersenyum. "Iya, Bu. Nggak perlu repot-repot," kata Dewi sambil mengangguk pelan. "Oh ya udah tuh, silakan dimakan atuh, jagungnya masih anget loh." Dirinya memperkenalkan diri sebagai Maune. Dia sudah lahir dan hidup di desa ini selama puluhan tahun. Tim Rara Sukma dan Pak Braja dengan kelompoknya memang diterima dengan baik oleh para warga yang tinggal di desa Kolong Mayit. Mereka tersenyum dan menyapa kepada mereka semua dan menyambut mereka seperti layaknya tamu yang sudah lama tidak bertemu selama beberapa tahun. Sehingga perlakuan baik yang Rara dan Dewi terima dari Maune memang wajar. Karena hampir seluruh warga desa yang mereka temui di sana sering tersenyum dan menyapa kepada siapapun tamu yang datang ke desa Kolong Mayit. Di tengah-tengah sebuah mitos dan cerita yang menyeramkan tentang desa ini. Iya, Nek. Salah, Bu. Maaf mau tanya kenapa di sini sepi ya sekarang?" kata Dewi yang mencoba mengorek informasi tentang desa Kolong Mayit untuk tambahan informasi dokumenter yang akan mereka buat nantinya. Iya, Neng. Kalau siang mah memang begini. Tadi pagi kan pas ada tamu datang, para warga ke hutan semua nyari orang yang katanya hilang. Yang itu tuh, sekarang yang sedang diobati di rumah Pak Cece, ketua desa. Nah, sehabis itu mereka pasti ke hutan untuk nyari madu atau ke ladang untuk bekerja. Ya udah biasa di sini, Ma atuh, Neng. Dah hampir semuanya petani atuh, jawabnya sambil tersenyum. Rara sedikit terdiam. Ada sesuatu yang mengganggu dirinya di bawah rumah tempat mereka duduk. Sebuah yang dimitoskan tentang makam yang ada di kolong rumah-rumah mereka. Sedangkan Dewi masih mengorek informasi tentang desa Kolong Mayit ini sebagai data yang harus dia kumpulkan. Iya, tumben-tumbenan si Neng Gelis ini pada kesini. Biasanya yang kesana itu laki-laki semua. Jangan ada wanita yang datang ke sini dari luar desa, katanya sambil menatap Dewi dengan sedikit kekaguman dari matanya. Pasti Neng anaknya si bapak itu ya. Tadi ada satu orang, terus sekarang nggak tahu kemana karena ketua desa dulu. Pas agak siangan baru ada rombongan si bapak yang disusul sama rombongan Neng yang datang. Pokoknya mah Neng ya, nanti jangan takut. Ikutin si bapak kalau misalkan kalian bertemu si Aki di desa ini ya. Ikutin aja si bapak itu pokoknya. Dewi dan Rara yang mendengar hal itu langsung mengangkat tangannya. Dia seperti tidak setuju atas apa yang dikatakan oleh Maune itu. Oh enggak. Kita itu sebenarnya diundang oleh Pak Brata untuk membuat dokumenter tentang desa ini, Bu. Kita berdua bukan anak dari Pak Brata. Kita ada berlima totalnya. Yang 3 kini sedang berdiskusi dengan ketua desa bersama Pak Brata yang mengundang kami, kata Dewi sambil tersenyum kecil dan menunjuk ke salah satu rumah yang ada di sudut desa. Oh iya, kirain kalian anak dari bapak itu, padahal cantik-cantik ya tapi... Pasti kalian kesini ingin tahu, apa benar ada pemakaman di bawah rumah-rumah yang ada di sini kan? Kalian harus tahu, karena biar kalian gak penasaran nantinya. Entah mengapa Maune langsung membelokkan pembicaraan dan tidak melanjutkan pembahasan yang tadi setelah tahu bahwa tim Rara Sukma datang dengan atas ajakan Pak Brata. Dirinya langsung turun dan berjalan ke sebuah papan kecil yang menutupi kolong rumah panggung yang ada di bawah mereka. Dirinya membuka papan itu secara perlahan dan mempersilahkan untuk Rara dan Dewi melihat atas apa yang dirumorkan oleh orang-orang di luar desa pada saat itu. Apalagi ketika dirinya turun, sekilas dirinya melihat Rara yang tadi terdiam hingga dirinya kembali tersenyum dan berkata,
Si Neng itu sepertinya penasaran. Ayo lihat sini. Sudah dibuka pintunya agar bisa kalian lihat. Karena ya, setiap setahun sekali ada satu malam yang membuat mereka seperti terbangun dari tidurnya, sehingga kita sengaja menutupnya agar mereka tidak keluar dan menghilang. Karena dulu pernah beberapa kali mayat yang ada di bawah rumah kita menghilang dan ditemukan di tengah-tengah hutan, sehingga wajar kita mengurungnya di kolong rumah. Dewi yang mendengar hal itu langsung penasaran, sehingga dirinya bertanya lebih lanjut atas apa yang diceritakan oleh Maune pada saat itu. Emang bagaimana awalnya sampai mereka bisa di kolong rumah, Bu? Sehingga para warga harus sengaja mengurung mereka agar jasad mereka tidak keluar dan menghilang seperti yang Ibu ceritakan. Maune kembali tersenyum. Rara dan Dewi yang sudah melihat memang benar di sana ada beberapa makam yang tertutup tanpa ada cahaya yang menyinarinya, membuat mereka semakin penasaran kenapa mayat-mayat itu dimakamkan di sana. Sebenarnya ini sudah terjadi beratus-ratus tahun yang lalu ketika di sini masih berupa kerajaan. Ada beberapa keluarga yang dituduh sebagai pemakai ajaran sesat. Ajaran mereka berbeda dengan apa yang dilakukan oleh kerajaan. Padahal mereka semua adalah orang-orang kepercayaan, para bangsawan dengan harta yang berlimpah ruah. Namun karena mereka menjalankan suatu ritual, mereka diburu hingga sampai ke tempat ini. Tempat ini sebenarnya adalah sebuah tempat persembunyian. Namun sebelum mereka meninggalkan kerajaan, sang raja bertitah bahwa semua keturunan mereka tidak akan mengenali mereka karena setiap jasad yang dimakamkan akan menghilang di malam-malam tertentu dari kuburannya. Sehingga para warga sepakat untuk mengurung para jasad keluarga mereka di bawah rumah-rumah mereka untuk menghindari hilangnya mayat-mayat itu entah kemana. Ya, kurang lebih seperti itu sih cerita awal mulanya. Tapi kalau ingin lebih lengkap, ke tetua desa aja. Yang pasti kita di sini hidup dengan tradisi seperti ini dengan damai. Pokoknya hati-hati saja ya, Neng. Karena Neng kan belum terbiasa dengan desa ini. Kalau nanti ketemu dengan dedemit-dedemit di sini ya, jangan takut saja sih, karena nanti juga Neng terbiasa seperti mereka yang sudah pernah ke sini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.